Kita di tepian bantaran sungai. Dasnya nanti mungkin teruskan bahwa kita melihat ada struktur yang kita lihat dari bawah ke atas, ya. Jadi perhatikan apapun yang kita lihat itu kita perhatikan dari bawah ke atas. Apakah kemudian kita melihat di bawahnya itu berbeda dengan yang di atas? Itulah yang kemudian kita interpretasi. Apa yang di tengah, apa yang di bawah, dan apa yang di atas, gitu ya. Nah, karena kenapa? Setiap layar itu akan memberikan, menggambarkan, dan kita gunakan untuk menginterpretasi bagaimana mekanisme, bagaimana proses terjadinya atau genesa atau pengendapannya seperti apa, begitu ya. Nah, kita lihat dari bawah itu ada perubahan secara bergradasi. Ke atas itu dia menjadi kasar, begitu ya. Di tengah kita lihat dia halus dalam struktur sedimen yang kita sebut dengan silang siur. Struktur sedimen bedakan ya. Struktur dalam pengertian umum itu adalah di dalam geologi kita bedakan ada dua, struktur sedimen dan struktur geologi. Struktur geologi kita hubungkan dengan tektonik, yaitu kalau kita berbicara tentang cekar, kita berbicara tentang lipatan, kita berbicara tentang patahan, ya. Sementara kalau kita berbicara tentang struktur sedimen itu berkaitan dengan mekanisme pengendapan, atau kita berbicara tentang lingkungan. Jadi kaitannya berbeda, begitu ya. Tapi sama-sama struktur. Jadi apa yang kita ingin jelaskan tentang struktur itu kita harus menjelaskan apa urgensi dari yang ingin kita gambarkan, begitu kan. Nah, ini kita lihat struktur sedimennya seperti apa. Jadi karena ada campur tangan fluida, maka kita akan melihat bagaimana fluida ini beraktivitas untuk menghasilkan endapan yang kemudian itulah kita pakai untuk menginterpretasi apa yang terjadi pada saat terjadinya pengendapan. Ya, jadi butirannya secara bergradasi ini sangat berbeda. Jadi apa yang kita bisa lihat mungkin ya pada saat kita lihat ini ada mekanisme pengendapan yang berubah secara bergradasi, yang bagian bawah ini ya sampai layar kita lihat itu ada yang kasar, dan ini bisa diterus sampai ke secara lateral itu sama ya. Jadi ini ada perubahan mekanisme yang mungkin ini untuk mengangkut butiran yang besar itu membutuhkan mekanisme fluida aliran yang mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk menghasilkan butiran struktur yang lebih halus, begitu ya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita menginterpretasi kunci masa lalu adalah bagaimana kita melihat apa yang kita bisa amati langsung pada saat ini, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana gradasi ini bisa terjadi. Kita kaitkan dengan mekanismenya, kita kaitkan dengan genesanya. Jadi ada perubahan baik itu tentang energi alirannya, baik itu kondisi dari apa yang bisa terangkut di dalam fluida tersebut, dan kemudian apa yang bisa dihasilkan pada saat terjadinya pengendapan. Jadi ada struktur sedimen yang kalau kita bisa klasifikasikan, yaitu struktur yang terjadi bersamaan dengan terjadinya pengendapan. Ada struktur yang terjadi after sedimentation, ya. Jadi ada yang before lithification, ada yang pada saat lithification, dan ada yang after lithification, ya. Jadi itu yang kita kenal kemudian kita sebut dengan syngenetik, epigenetik, dan sebagainya. Itu berkaitan dengan struktur sedimen, ya. Jadi mekanismenya yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi ada peran air di situ. Kalau kita lihat cross bedding dan sebagainya, ini yang halus ya, yang pasir butirannya, artinya bahwa pada saat itu mungkin
kondisinya lebih tenang, lebih energinya lebih rendah dibandingkan yang terjadi pada lapisan dengan butiran yang sangat kasar. Ya, di situ energinya pasti lebih kuat yang akan menghasilkan endapan atau menghasilkan sedimen yang berbutir kasar begitu ya. Jadi ini ada ritmik yang kemudian kita bisa interpretasi bahwa ada perubahan pada saat terjadinya pengendapan ini. Itu masa lampau yang kita interpretasi. Kita bukan berhayal ya, tetapi ini dibuktikan dengan apa yang kita bisa lihat saat ini. Jadi kenampakan singkapan itu adalah kunci untuk menginterpretasi apa yang kemudian kita ketahui sebagai teori, apa yang kita ketahui sebagai konsep pengendapan begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus menjadi basic yang dikuasai untuk menginterpretasi. Jadi kita tidak berbicara tentang teori, tetapi kita berbicara tentang apa yang kita lihat, apa yang nampak pada singkapan. Jadi faktualnya dulu yang kita lihat, kemudian itu yang kita masukkan konsep apa yang bisa menjelaskan singkapan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak berhayal, kita tidak berteoritis kemana-mana, tetapi kita melihat apa yang terjadi di singkapan tersebut. Nah, itulah yang kemudian kita gunakan untuk menginterpretasinya. Nah, seperti ini kita lihat secara bergradasi. Jadi yang di atas malah kebalik ya. Kita bisa lihat bahwa secara gradualnya itu terjadi inverse. Jadi yang kasarnya di bawah kemudian menghalus, sedangkan ini yang di bawah, paling bawah, dia bergradasi dari halus kemudian kasar, kemudian halus lagi, ini lebih halus lagi. Jadi tentu mekanisme pengendapannya akan berbeda ya. Boleh jadi bahwa kita bisa melihat, apalagi kalau kita ada laminasi halus, itu mungkin terjadi pada musim yang tenang ya, kemarau. Sedangkan yang besar ini mungkin pada musim penghujan dengan air yang cukup tinggi sehingga ada banjir dan sebagainya, yang bisa mengangkut butiran yang kasar untuk menghasilkan endapan dengan karakteristik seperti ini begitu ya. Tapi itu tidak aneh, karena ini adalah, kita lihat ada sungai yang di situ bisa mendukung proses pengendapan yang akan dilakukan. Tetapi bahwa ini akan bersifat regional dalam skala Gorontalo ya. Jadi maksud saya adalah bagaimana kita melihat lokal condition dan menghubungkannya dengan kondisi regionalnya. Nah, kita lihat bahwa kondisi regionalnya itu banyak molasa, sehingga boleh jadi bahwa ini juga bagian daripada hancuran molasa yang kemudian terbawa oleh aliran sungai, stream, yang kemudian menjadi satu endapan yang kita bisa lihat sebagai singkapan di tepi-tepi sungai yang secara bergradasi. Kita lihat dengan baik bagaimana dari bawah ke atas kita lihat ada butiran yang berubah dalam kondisi yang kita lihat yang sebelah sana itu ya, butirannya itu class supported matrix, artinya butirannya lebih banyak daripada butiran yang kasar. Sementara ini kita lihat itu ya, butirannya yang kasar itu lebih halus. Jadi ini matrix supported class, butirannya lebih sedikit daripada butiran kasar, maksud saya, dibandingkan yang fine grainnya ya, atau yang quartz grainnya, ini pasir. Sedangkan ini kita lihat ini sampai ke fragmen-fragmen besar begitu ya. Dan yang di atas kita lihat itu sudah menjadi soil. Jadi ini profil soil sebenarnya yang sangat bagus kalau kita menginterpretasi dari layer bagian bawah sampai ke atas. Jadi ini bagian atas yang kita lihat itu sudah coklat, itu sudah menjadi weathering dari hasil pengendapan yang sudah berubah menjadi soil ya, halus, sangat halus, dan itu
hasil pelapukan yang langsung kontak dengan atmosfer, panas, dingin, berubah dan sebagainya, kemudian menjadilah dia metrik yang sudah sangat kompleks ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya beralih ke Bapak Ibu yang akan menambahkan penjelasan. Jadi ada beberapa, kalau bicara sekuen pengendapan ada beberapa fase Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang stratigrafi, kita selalu membayangkan sekuen. Tetapi Anda jangan salah bahwa sekuen itu kita lebih dikonstrain terhadap perubahan muka air laut ya. Jadi istilah sekuen itu sudah dipakai tahun 40-an, tetapi akan beralih konsep karena pada awalnya itu tidak dikonstrain dengan perubahan muka air laut. Kita cuma diantar untuk memahami bahwa satu sekuen itu ada dari halus sampai ke atas. Kita lebih kenal dengan sekuen yang diperkenalkan oleh Boma sekuen, begitu ya. Itu dari genesa Turbidae, tapi itu lain lagi ceritanya, bahwa ini adalah bagaimana kita melihat dalam proses genesanya, yang kalau kita berbicara tentang sekuennya harus ada bagian atasnya itu dia berbatasan dengan apa, dan prosesnya akan berubah, bagian bawahnya juga prosesnya berubah, begitu ya. Itu satu sekuen, dan ini kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya dalam proses cuman ritmik saja, begitu ya. Jadi ada perubahan mekanisme pengendapan yang boleh jadi juga air laut, yang tentu bukan kita harus menganalisa lebih jauh kalau kita berbicara tentang sekuen, begitu ya. Jadi secara regional, kalau kita cuma melihat dalam yang di depan kita saja, ini mungkin lebih kepada kita melihat bagaimana mekanismenya, begitu ya, untuk kita tahu. Tetapi mungkin untuk tektoniknya kita harus berbicara lebih luas lagi, begitu. Jadi kita harus hubungkan dengan secara lateralnya, bagaimana, kemana arahnya, apakah ini sama dengan di sebelah lateral, sebelah ke arah yang berbeda, begitu ya, secara lateral horizontal. Jadi itu mungkin yang kita harus pahami jika kita berbicara tentang sekuen. Kita tidak bisa melihat hanya sebegini saja dalam singkatan, kemudian kita berbicara tentang sekuen. Begitu saya kira ya. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Silakan. Ya, kita lihat peta, kita berada di Sungai Bone, ya. Sungai Bone apa? Sungai Bone. Itu ini yang kelihatannya sebagian masuk di danau, ya. Jadi nanti amati. Jadi kalau kita trim sampling itu, kita melihat batuan-batuan ini kira-kira source-nya dari mana, sehingga kita bisa tahu provenance itu dari mana ya. Kalau kita lihat ini ada yang hitam, ada yang granitik, berarti ada batuan-batuan yang sejenis yang ada di atas. Itu satu ya. Yang kedua, kita berada di floodplain daripada sungai ya, floodplain dari sungai. Sungai itu ada dua jenis, ada namanya meandering stream, sistem pengalirannya ya. Kemudian ada braided stream yang sudah teranyam. Itu artinya tingkat maturitasnya itu bisa dibedakan dari situ. Gitu. Nah, Ibu Ratna tadi sudah banyak memberikan gambaran terhadap urutan-urutan sedimen yang ada di sini. Intinya bahwa ini adalah sedimen sungai. Ya, limpah banjir, sedimen sungai, limpah banjir, yang secara waktu ke waktu dia akan berubah ya. Dulu ini adalah satu aliran yang ada seperti yang ada di bawah, yaitu aktif sana. Nah, ini adalah paleo sedimennya. Nah, di dalam sungai ya, di dalam sungai, pegang dulu supaya kita bisa menyanyi. Ya, ini tadi ada meandering, ada braided yang teranyam, ada yang sistem lurus saja.
dia mengikis ke samping, ya. Nah, di dalam sebuah badan sungai, ya mulai dari gunung, kemudian ini ada limpah banjir. Nah, ini sistem pengaliran aktif di dalam. Begitu pasangannya di sebelah. Itu sistem yang kita lihat di depan kita dulu pernah dia adalah sebuah saluran. Sehingga seperti yang disampaikan Ibu tadi, ada yang worsening, ya, ada yang fine, ada yang halus ke atas, ada yang kayak ini, maju sini, maju. Ini halus sampai kasar. Kemudian ada cross bedding di sini, ya, atau cross lamina. Nah, ini harus dikembalikan ke definisi bahwa lamina itu adalah di bawah 1 cm. Nah, bed itu adalah di atas 1 cm. Gabungan lamina menjadi lamina set. Gabungan bed menjadi bed set. Nah, nanti yang tadi diterangkan Ibu, gabungan set-set itu menjadi sekuen. Ya, seperti itu, ya. Kemudian ke atas, ternyata di atas lebih kasar ke halus. Artinya yang di bawah ini adalah modelnya coarsening, atau istilahnya dalam log itu adalah funnel shape. Ya, funnel shape. Funnel shape. Yang di atas bell shape. Di antaranya ada cross bedding, karena ada ini harus dibedakan cross bedding yang ada di laut dengan yang ada di sungai, ya, itu ada semua. Kalau di sungai biasanya scoring, ya, dia lebih skor. Kalau di pantai karena dia osilator, dia akan model-modelnya seperti batang daun pisang itu, atau seperti ikan, ya, seperti itu. Ini dia scoring, ya. Artinya kalau yang urutan ini yang dibawa mengkasar ke atas itu di limpah banjirnya, di poin bar, ya. Nah, kalau yang di sini di talwets, bagian mengikis, ya, di kelokan. Dia mengikis terus begini, sambil ada arus dari atas. Nah, itu dia kasar ke atas, dari kasar ke halus. Tapi kalau di limpah banjir dia akan halus ke kasar. Seperti jadi ada generasi perpindahan, karena ini kan berubah-ubah pola aliran. Dan sudah ke sana, ke sini lagi, mengikis lagi, kembali lagi, seperti itu, tergantung evolusinya. Jadi kalau kita mau mentrace kita berada di mana, ya ini pakai urutan ini. Jadi tidak bisa ini saja yang dilihat, harus satu utuh unit ini sampai di unit sana. Jadi unit ini sana tersendiri, ini unit sini. Nah, untuk melihat bahwa dulu di sini dia mengambil lagi di sini. Sayang ini tidak terlalu kelihatan bagus keringnya. Biasanya di talwes itu seperti itu. Nah, ini yang dipakai untuk kemudian diasumsikan untuk dipakai membuat sebuah pola sedimentasi yang sistem fluviatil di minyak, bukan di kostal, di minyak, di fluviatil. Jadi kalau lingkungan pengendapan itu mulai dari alluvial vein, kemudian masuk ke sistem sungai, Mandarin dan Braided, kemudian masuk di delta, ya, kemudian masuk di shallow marine, masuk di deep marine. Fan itu ada 3, fan alluvial fan, ada delta yang bentuknya fan, ada submarine fan. Di antaranya ada sistem pengaliran, ya, seperti itu. Nah, di sini ya itu tadi. Jadi 2 core-nya yang mungkin kita mau capai ini adalah melihat provenance ini dari mana. Apakah ada gamping di sini? Apakah ada granitoid di sini? Apakah vulkanik umumnya, ya? Kemudian kita lihat pola sungai ini seperti apa mekanismenya. Ya, seperti itu, ya. Nah, nanti baca-baca lagi istilah-istilah yang disebut-sebutkan tadi. Pasti ketemu. Karena internet menurut Pak Lalu itu, internet itu akan memberikan gambaran. Nah, seperti itu. Kemudian butiran itu dilihat rounded dan tidak rounded, ya. Besar dan tidak. Artinya ada jarak transportasi sungai, kemudian kalau dia masih brexia, masih lonside itu masih dekat-dekat, tapi kalau sudah rounded bagus dia itu akan jauh, ya. Tentu sumbernya ini dengan sumber yang kasar ini akan beda, ya, beda. Nah, sentakan juga pernah dia banjir besar, banjir cuma pengaliran biasa pada saat bukan musim hujan, itu juga bisa ditrace, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang bertanya? Ya, kalau tidak silakan gambar-gambar.
foto untuk laporan, untuk presentasi nanti supaya bunyi juga. Ini juga ada gejala longsor tadi itu tadi. Bisa dilihat arah arusnya Pak kalau dilihat. Arah arus ya, semua yang mengalir butiran itu selalu harus ditrace. Seperti kemarin saya gambarkan adalah arah lonsepnya itu ditrace. Kalau ini adalah arah crossbody, itu biasanya kalau dia batu ya kita mengambil mencoba melakukan sebuah analisis pola aliran ya dengan sistem mengukur arahnya ini ya arahnya ini. Kalau di sungai biasanya arah itu akan terpola bagus, tapi kalau pantai itu biasanya lebih ini. Jadi kita trace arahnya kompas ya, pakai kompas. Kemudian kita masukkan di diagram ROS, mau setengah mau full. Baru kita lihat populasi cenderung yang paling banyak itu pasti itu menggambarkan arah. Tapi kita harus mengambil arah itu yang sejenis ini, satu unit. Nanti unit berikut ambil lagi. Karena kalau tidak bisa ada terjadi perbedaan katakanlah kalau istilah ini anomali ya, arah yang berbeda. Cluster dari bisa juga stereografi. Ya, stereografi bisa dipolkan ya. Jadi ada dua kalau di geologi itu yang kita pakai. Bisa juga dengan stereografi, bisa juga dengan ROS diagram. Diagram ya, ROS. Diagram fan ya, kipas. Arahnya itu 0, ini sebenarnya 390. Di mana yang dominan? Pakai ini. Kemudian ada klasifikasinya ini, ada namanya ini saya lupa klasifikasinya. Pola itu yang terbentuk ada polanya ya. Bisa juga kita ambil polkan data, sama saja. 90 ke sini, klasternya ada. Ya, kalau dia berbeda arah, klasternya akan ada. Nah, ini bisa kita trace arahnya berapa. Ini kan 360. Di sini di 90 ya. 80. Sini 270. Sama juga ini. Walaupun 90 dalam masukkan data, tapi arah itu adalah arah 280, 290 sampai itu ya. Ya seperti itu. Arah ini, tapi ini harus dalam satu seri diambil. Nanti unit lain ambil lagi. Apalagi Pak, ada lagi? Jadi semua itu data lapangan harus ada mekanisme atau metode yang kita terapkan untuk mendekati. Tadi identifikasi dulu jenis struktur sedimen, kemudian bikin pola pola urutan, ya. Sehingga kita bisa generasikan kita berada di mana. Setelah itu yang tadi arah aliran. Ya. Kemudian provenans. Provenans itu adalah memahami dari mana sumber batuan ini, apa yang ada di atas. Sama mungkin di emas juga kita kirim sampel, kemudian kita memburu di mana titik hidrotermal itu berada. Ya. Kalau ada cabang sungai kita masuki yang ada, tapi kalau yang tidak berisi jangan dimasuki, itu kebodohan. Tidak akan ketemu. Oh ya Pak, ini menarik ini Pak. Entah ini karena pelapukan atau karena memang beda, ada segi warna kan beda di atas sama di bawah. Berarti ini umurnya kemungkinan ya ini hanya karena hidrologi ya, jadi masuki air ini jenuh di bawah, di atas karena sudah ditrik matahari. Berarti teroksidasi. Kelihatan beda warnanya. Ini kan basah, berarti masih kan ke bawah. Resapan air kan ke bawah. Berarti ya ke atas itu dekat dengan matahari, seperti kita dijemur. Berarti beda. Ya, ya hujan juga. Bisa juga ada namanya aja hubungan, berubah warna. Bagus kan silakan Pak. Halo, halo. Halo, suara saya dengar. Ini bukan virtual ya. Halo,
Jadi saya melanjutkan apa yang sudah dijelaskan Pak Asri tadi. Jadi kalau kita di geologi itu pertama-tama kita bicara sains ya. Kedua bicara teknik, karena geologi itu adalah sains dan teknik ya. Sains dan teknik. Jadi ilmu pengetahuan dan engineering ya. Jadi di sini Anda lihat di depan mata Anda ya, ada semacam model atau apa bentuk kecil suatu endapan di permukaan bumi ya. Jadi ini adalah aluvial atau kolovial ya. Jadi mungkin Anda pernah dengar ada aluvial vein, ada kolovial vein. Jadi kalau kolovial itu adalah bisa dilihat dari penyebaran material penyusunnya ya. Kalau makin ke arah kaki lereng itu makin kasar, itu namanya kolovial ya. Tapi kalau membawa semakin halus itu namanya aluvial, aluvial vein. Vein itu bentuknya seperti kipas ya, yang dibawa ya, dibawa. Tapi ini kipasnya tidak kelihatan ya. Jadi itu dari segi sains ya. Kemudian saya lari pindah ke geoteknik ya. Jadi ini yang ada di depan kita ini adalah endapan quarter ya, yang terdiri dari gravel dan pasir ya. Jadi kalau kita bicara tanah itu ada namanya clay, ada namanya lanau ya, clay atau lumpung, lanau dengan pasir dengan gravel ya. Yang ada di depan Anda ini adalah endapan selang-seling antara pasir dengan gravel ya. Jadi saya katakan kembali bahwa semua yang diciptakan itu ada manfaatnya ya. Ini terbentuk pada masa lampau ya, kurang dari 2 juta tahun yang lalu ini ya. Jadi saya tidak tahu pastinya. Jelas bahwa ini adalah berkah ya. Ini adalah bahan bangunan ya. Bahan bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur ya. Jadi ada pasir, jadi di sana Anda lihat dipisahkan pasir dengan gravelnya, kerikilnya ya. Kalau bercampur di sini namanya bercampur pasir dengan gravel ini namanya di pasaran itu namanya sirtu ya, pasir batu. Yang sirtu ya. Kadang-kadang juga itu penjual bahan bangunan bukan sirtu namanya tapi sertu ya, sersan satu. Jadi jangan salah ini mengerti kalau dia bilang sirtu itu artinya sirtu itu pasir batu ya. Jadi ini adalah bahan bangunan yang menurut tadi dari bapak yang mengolah ini dipisahkan pasir dengan kerikilnya ini, gravelnya ini, kemudian dijual ke pengusaha bahan bangunan. Katanya pasirnya itu 350.000 per dam truk. Kalau gravelnya itu 400 rupiah per dam truk ya. Ya, jadi ini adalah endapan masa lalu yang saat ini dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur. Jadi apakah rumah atau gedung atau jalan, bisa untuk sebagai bahan bahan timbunan ya. Kalau itu tanpa dipisahkan itu bisa jadi bahan timbunan ya. Jadi kalau sudah dipisahkan sudah lain lagi manfaatnya, bisa untuk campuran beton atau campuran mortar ya, campuran semen dengan untuk pasang batu merah ya. Nah ini semua gunanya ya. Jadi bisa diperhatikan ini semua terjadi pengendapan ya, pengendapan. Jadi inilah juga saya kembali ke sains bahwa mungkin Anda yang pernah mendengar the present is the key to the past ya, bahwa apa yang terjadi hari ini itulah juga gambaran yang terjadi pada masa lampau, dan itu akan menjadi gambaran yang terjadi pada masa yang akan datang. The present is the key to the future ya. Jadi begitu. Jadi mahasiswa juga apa yang Anda lakukan di UNAS ini, kuliah S2 S3 itu juga
adalah the present is the key to the future. Jadi apa yang Anda lakukan hari ini adalah itu untuk kunci untuk masa depan. Ya. Apakah nanti jadi pengusaha atau jadi anggota DPR itu terserah kan. Jelas itu apa yang Anda cari di usaha sekarang ini sebagai mahasiswa S2 S3 itu adalah the present is the key to the future nanti ya. Begitu. Jadi kalau kita melihat arah, ada yang saya mau lupa saya sampaikan tadi untuk pasti menjelaskan. Ini siapa yang bisa memberikan jawaban? Apa bedanya ini dengan ini? Hubungannya dengan kuat arus. Yang besar itu urutnya lebih kuat. Ya, jadi semakin kasar itu arus untuk membawa itu makin besar ya. Itu. Jadi ini hubungannya dengan kalau kita juga bicara tentang rezim arus saat pengendapan, nah ini bisa dilihat apakah makin ke atas makin halus atau makin kasar atau selang-seling, itu bisa dijelaskan ya. Bisa dijelaskan. Ini juga dari arah-arah apa namanya tadi Pak Asri sampaikan. Ini silansirnya ini, set-setnya ini ya bisa melihat oh ini berapa kali pengendapan ya, dari mana arahnya kan. Di sungai itu bisa saja berubah-ubah arah, tergantung dari arus apakah laminar atau turbulensi ya. Begitu. Jadi kalau cenderung itu apa namanya seragam butirannya itu adalah laminar ya. Kalau ada besar, ada kecil, ada arus kali besar itu adalah turbulensi ya. Turbulensi. Maksudnya arus yang kuat sekali kecepatannya gitu, sehingga dia terjadi turbulensi. Saya kira itu ya, bahwa kita apapun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada gunanya ya, ada gunanya ya. Contohnya ini ya, ini terjadi masa lampau dan sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat Gorontalo untuk ditambang, kemudian dijual, kemudian dipakai untuk membangun apa yang ingin dibangun. Saya kira itu. Hotel yang kita nginap ini Pak Jurat mau tambah sedikit. Jangan sedikit Bu, banyak-banyak. Kalau ada tambahan, selain kita menghadap ke sini untuk melihat ada di sebelah sisi, tolong ke sana. Di situ ada batas yang jelas. Ini kalau bergradasi kita melihat batas lapisannya ini semu begitu ya. Kita melihat dari perubahan pikiran. Di sana ada batas lapisan yang kelihatan kayak hitam begitu ya. Senul. Oh ini kayaknya ini yang mana itu di sebelah kan? Iya. Jadi kayak depan lahar ya. Karena kita sudah mendapat batuan begini Pak. Lampu. Ini dia tidak, ini lebih dekat. Dalam batuan yang dibukit itu. Kampung perselingan pasir. Kalau ini halus. Dia menghalus ke atas. Ini semuanya ini semua ini. Masih di sini ada aliran lagi di sini.
Bukan di zaman dulu sedikit bertanya Pak. Di PPMBG ini kemarin mereka meminta pemetaan kawasan rawan banjir dari endapan apalagi floodplainnya dipetakan batas endapan banjirnya. Jadi itu yang dianggap jadi batas zona aman karena dianggap ini kan karena pengaruh air yang lebih besar. Apakah yang dijadikan standar material-material sedimen dari endapan banjir ini dijadikan standar bahwa pembangunan ke depan itu jauh dari area floodplain ini ya. Oh iya kita karena selalu meminta itu Pak, di data bor pun mereka minta apakah ada endapan material banjirnya. Karena selalu jadi kunci mereka kalau ada itu Pak harus lebih jauh lagi nih. Karena kalau itu semua kan kalau secara apa namanya? Secara alami ya. Enggak, kasih kepabusan biar. Secara alami kan itu begini kan? Iya. Iya, kasih dengan Apa? Ini adalah dataran banjir ini. Dataran banjir ini sungai sini katakanlah suatu kan? bermata. Ini airnya. Ini apa namanya? Apa itu yang hitam-hitam pasti? Natural living ya. Iya. Oke. Tanggul alam. Iya. Sehingga memang itu ini nih adalah daerah yang harus diketahui sejauh mana ini anunya. Limbah banjirnya ini. Karena kalau ini namanya dataran banjir kan? Iya, dataran banjir. Kalau banjir, nah ini yang pertama terendam. Iya. Kalau dia sudah melewati tanggul ini, nah ini akan banjir. Itulah yang terjadi di apa namanya? Masamba itu, bahwa dia membangun rumah di sini. Padahal ini adalah dataran banjir. Ya. Nah, itu mungkin dikatakan Iya. Karena selalu minta data pemboran geoteknik itu melihat material apakah itu material hasil endapan sungai Pak. Jadi selalu menganggap bahwa kalau dia ketemu endapan alukil bahwa itu batas rawan banjirnya Pak. Iya. Jadi dari anunya dari Jadi Anda bisa baca di permen PUPR ya. PUPR tahun nomor 28 tahun 2015. Nah, di sini semua dijelaskan apa-apa yang bisa dibangun di ini. Di bantaran sungai ini. Dan itu panjangnya ini tergantung dari dalamnya ini. Oke. Makin dalam ini ya. Makin dalam ini makin lebar. Ya. Ya. Jadi ini tergantung ini berapa dalamnya ini dasar sungai dari rata-rata tinggi apa namanya nih natural living. Jadi ini bisa dibaca di sini. Ini kalau menurut PUPR ini tahun 2015 ini tidak boleh membangun rumah di sini kecuali infrastruktur untuk mengolah air menjadi air minum boleh atau bangunan-bangunan yang non permanen boleh. Pengairan mungkin ya Pak. Atau pengairan, sistem pengairan boleh. Ini memang tidak boleh infrastruktur di sini yang permanen. simpanan sungai ya. Ini simpanan sungai nih. Nah, ini panjangnya tergantung dari berapa dalamnya ini. Ada di situ coba dibaca di pasal 22 ayat 1 ya. Ini Ini penting ya. Iya, Pak. Sebagai dasar pijakan untuk mengelola ini. Karena kan memang di PPMBG itu Pak Sadet, Pusat Penanggulangan Mitigasi Bencana, Kementerian ATR mempersyaratkan mitigasi tata ruang bencana itu, mitigasi bencana jadi mereka pemetaan itu berdasarkan data-data bencana itu yang terutama banjir ini, karena di Sulsel itu paling rentan sekali banjir, di indeks kebencanaannya itu paling tinggi masalah banjir. Jadi mereka memang lagi intens untuk penelitian masalah ini. Tapi saya tanya untuk semua ya, ada kira-kira manfaatnya banjir? Besar, bermanfaat Pak, sama penambang bermanfaat sekali. Jadi kalau sudah banjir, datang lagi sini baru. Nah,
para penambang pada gembira itu. Baik yang berapa orang kaya yang ada di jadiran itu, karena pasir terus bertambah setiap tahun itu, berganti kan. Dari gunung nggak jadi gedung. Anunya modalnya cuma izin pengelolaan loh, apa namanya, surat izin usaha penambangan dan apa namanya alat berat ya, sudah bisa bikin batu, giringan batu kan. Ya, coba dibahas ya itu Permen UPR nomor 28. Masih kira tambahan. Oke, ini tidak terlalu susah anunya. Hanya ini yang berizin kalau apa komunitas lokal.